Yang dicari ijazah Jokowi, yang ketemu ijazah Sahroni. Asli tapi itu malah asli, jujur malah dia. Walaupun nilainya total 68 untuk 12 mata pelajaran. Tapi asli. Oh, sekarang kau makin paham. Berarti si Roy Suryo, si Tifa, terus dan the gengnya itu adalah partnernya si Anies Baswedan. Terus Anies Baswedan ini ada juga atasannya, bisa jadi si Riza Khalid. Karena dalam undang-undang pemilu itu dipersyaratkan seorang wakil presiden atau presiden sekalipun harus minimum tamat SLTA alia SMA atau sederajat. Nah, presiden ini tidak punya ijazah itu. Itu nggak kalah dari bapaknya. Palsunya nggak kalah ijazahnya, IQ-nya nggak kalah rendahnya, lebih gila lagi. Karena kalau itu benar-benar salah beli ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang aktor di balik isu ijazah palsu yang selama ini dialamatkan kepada Jokowi. Kini netizen mulai menduga ya bahwa di balik semua ini ada nama Riza Khalid ya. Saya tidak menuduh, ini adalah pernyataan banyak netizen. Netizen pun sifatnya hanya menduga ya. Intinya saya tidak tahu ini benar ataukah salah. Yang jelas saat ini netizen sudah pada menyebut bahwa si Dr. Mangkrak, si Panci, krisis moneter, itu semuanya adalah kacungnya si Riza Khalid katanya. Dan yang terbaru, Panci menyatakan akan membuat buku ya selanjutnya untuk mengungkap kepalsuan ijazah Gibran. Nggak kapok-kapok ini orang ya kan. Padahal buku yang kemarin dibuat itu nggak laku sama sekali. Nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau baca. Mau bikin buku lagi. Aduh, bahkan sampai ada pihak ya yang akan menuntut ya. Bukan akan, sudah menuntut Gibran senilai 125 triliun. Sudah pada korslet semuanya ya kan. Sudah pada konslet semuanya. Malah si Panji berseloroh begini. Yang dicari ijazah Jokowi, yang muncul ijazahnya Sahroni katanya. Udahlah ya kan, seneng-senengin dulu kumpul sama keluarga ya. Karena sebentar lagi rompi oranye dari Polda Metro Jaya mungkin akan selesai dijahit. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang dicari ijazah Jokowi, yang ketemu ijazah Sahroni. Asli tapi itu malah asli, jujur malah dia. Walaupun nilainya total 68 untuk 12 mata pelajaran. Tapi asli. Ya itu. Jangan disinggung barang yang lain yang ditemukan di rumah Sahroni. Ntar malah gak jadi diskusi. Yang ketemu yang bisa bergetar itu. Loh, yang bisa bergetar itu apa Mbak Baby? Banyak mobil juga bisa bergetar. Ya itu kan mobilnya bergetar juga. Yang dicari ijazahnya Jokowi, yang ketemu ijazahnya Sahroni. Dan langsung mengklaim ijazahnya Sahroni asli. Gimana ceritanya? Anda pun, walaupun Anda itu benar-benar ahli, ini kalau Anda benar-benar ahli ya, walaupun saya sangat meragukan keahlian Anda. Andai kata Anda itu benar-benar ahli, untuk menyatakan sebuah pernyataan sikap, ya kan, Anda tetap harus melakukan uji laboratorium. Kalau Anda mendapatkan itu dalam bentuk data digital, Anda harus melakukan uji lab digital forensik.
Anda langsung jeplak nih kan, ijazahnya Saroni asli. Dari sinilah ya, sudah jelas ini orang sebetulnya adalah ahli jadi-jadian, abal-abal. Lanjut. Oh, sekarang kau makin paham. Berarti si Roy Suryo, si Tifa, terus dan the gengnya itu adalah partnernya si Anies Baswedan. Terus Anies Baswedan ini ada juga atasannya. Bisa jadi si Riza Khalid. Oh, iya. Aku baru paham. Si Riza Khalid ini yang dia itu adalah mafia minyak di negara ini. Ya, dia adalah perusak negara ini. Ya, mafia lah begitu. Berarti Anies Baswedan, Roy Suryo, Tifa, dan si Rismon dan yang lainnya ini adalah gengnya si Riza Khalid. Oh, pantes lah. Oh, iya. Terbongkarnya kejahatan si Riza Khalid oleh Pak Jokowi. Kemudian memecat si Anies, ya si Abah ya, dari kementerian ya. Membuat dendam terhadap Pak Jokowi dan keturunannya. Lalu mereka menyebar hoax tentang Pak Jokowi untuk mencari dukungan dari masyarakat. Maksudnya itu mencari dukungan dari masyarakat botol ya, dengan dalih agama. Oh, seperti itu ternyata modus operandinya. Sekali lagi, modus operandi macam kayak gitu itu hanya efektif diterapkan kepada mereka-mereka dengan EQ di bawah rata-rata, atau yang mungkin 78 lah, setara dengan EQ-nya simpanse. Bagi masyarakat atau orang-orang atau rakyat gitu ya, dengan EQ nggak usah tinggi-tinggi lah, tetapi kategorinya waras gitu aja lah. Nggak mungkin akan termakan oleh modus operandi si manusia-manusia koplak ini ya kan. Hahaha. Lanjut. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak bang, masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya, diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Untuk urusan ini saya sependapat dengan yang disampaikan oleh konten kreator macam mabok kecubung ini, teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan barusan saya sependapat, dan itu logis bahwa ijazah itu yang membuktikan asli dan tidaknya itu adalah universitas atau pihak yang menerbitkan. Udah itu aja. Mau diapain, kayak mau diteliti diuji lab sampai Israel sampai akhirat juga nggak ada gunanya, ya kan? Iyalah, lanjut. Kami tidak akan berhenti. Insya Allah akan ada buku ketiga. Itu tentang Jokowi's son. Anaknya Jokowi yang sekarang masih ada gambarnya nggak di sini? Nggak ada, Bang. Itu nggak kalah dari bapaknya. Palsunya nggak kalah ijazahnya. IQ-nya nggak kalah rendahnya. Lebih gila lagi. Karena kalau itu benar-benar salah beli ijazah. Dia ngaku S1-nya Bradford University dari Singapura, ya. Padahal Singapura itu adalah MDIS, ya, Management Development Institute of Singapore. Ijazahnya harusnya horizontal, karena ada 2 logo. Yang dia pamerkan ijazahnya vertikal, itu berarti salah beli di fakedocument.com. Yang kedua, dia ngaku ijazahnya S2 itu dari UTS, University Technology of Sydney. Padahal dia di University Technology of Sydney itu hanya masuk matrikulasi hanya 6 bulan. Dia SMA-nya 2 tahun di Santo Yosef, nggak lulus, pindah ke SMK Kristen Surakarta, nggak lulus lagi, tiba-tiba ke Singapura. Dan tiba-tiba di Singapura, mau kembali dah. Tiba-tiba di Singapura dia dapat surat penyetaraan dari Dikti. Penyetaraannya setara dengan SMK. Diktinya gembus juga. Karena kok bisa ijazah S1 kok SMK. Tapi itu nanti ada di buku Jokowi's son. Black paper tanpa mushroom. Aduh.
buku Jokowi Son akhirnya rilis tentang anaknya Jokowi yang salah beli ijazah. Ini harus segera ditindak loh teman-teman ya oleh pemerintah, karena ini orang kalau dibiarkan semakin hari itu semakin parah mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah Jokowi. Dan saat ini yang barusan kita dengar bareng-bareng bukan hanya Jokowi saja yang menjadi sasaran tembaknya, tetapi juga anaknya Jokowi, ya kan, yaitu Gibran, yang katanya dianggap salah beli ijazah. Coba bayangin ya kan, ini orang kalau saya jadi hakimnya ya, tidak akan saya putus ya 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, ini 50 tahun penjara nih, ya kan, dan nggak bisa mendapatkan remisi, ya, abolisi, amnesti, nggak ada, ya kan. Lanjut. Karena dalam undang-undang pemilu itu dipersyaratkan seorang wakil presiden atau presiden sekalipun harus minimum tamat SLTA alias SMA atau sederajat. Nah, wakil presiden ini tidak punya ijazah itu. Ini lagi ya kan, Gibran mau digugat ya kan, perdata sama bapak ini. Dan saya mendengar kabar ya, katanya gugatannya itu 125 triliun. Koclak. 125 triliun. Aduh. Pak. Kalau ngimpi ya jangan ketinggian lah Pak. Nanti kalau jatuh itu sakit. Tapi terserah kalian lah. Ada bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.